Contoh lain dari problem yang dapat dipecahkan dengan rekursif adalah faktorial. Kita lihat fungsi faktorial. N faktorial itu adalah N dikali N-1, dikali N-2, dikali N-3 sampai dengan 1. Kita lihat di sini bahwa N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali seterusnya sampai 1 itu adalah N-1 faktorial. Jadi N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 faktorial. Sehingga kita bisa mengubah atau mentranslate persamaan tadi menjadi bentuk recurrence dari fungsi rekursifnya, yaitu N dikali faktorial dari N-1. Apakah base case-nya? Base case-nya adalah ketika N sama dengan 1, yaitu adalah 1. Ya. Jadi, fungsi faktorial dapat kita ubah ke dalam bentuk recursive function seperti ini. Didefinisikan fungsinya adalah kita beri nama fact, dalam kurung parameternya adalah n. Yaitu, jika n sama dengan 1, ini adalah recurrence-nya, base case-nya, maka mereturn 1. Else-nya, return n dikali faktorial n-1. Lalu, kalau ada masukan print faktorial 4, maka yang terjadi sebetulnya adalah seperti ini. Ya. Faktorial 4 itu akan mereturn 4 dikali faktorial 3. Lalu, faktorial 3 akan mengeksekusi atau mereturn 3 dikali faktorial 2. Ya, sementara faktorial 2 akan mengeksekusi akan mereturn 2 dikali faktorial 1. Dan faktorial 1 itu akan mereturn 1. Nah, 1 yang direturn oleh faktorial 1 kemudian akan dikembalikan ke pemanggilnya semula. Sehingga 2 dikali 1. Ya, mengembalikan 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2, itu akan dikembalikan ke pemanggilnya, yaitu faktorial 2. Sehingga bagian ini akan mereturn 3 dikali 2. Ya, 3 dikali 2, 6, itu akan dikembalikan ke pemanggilnya, yaitu faktorial 3. Sehingga bagian ini mereturn 4 dikali 6. 4 dikali 6, 24, akan dikembalikan ke pemanggilnya, yaitu faktorial 4. Sehingga yang dicetak ke layar adalah 24. Ya. Jadi, kamu lihat cara kerjanya ya. Faktorial 4 itu memanggil 4 dikali faktorial 3. Tapi karena faktorial 3 belum mengembalikan nilai, ya dia rekursif lagi. Rekursif dulu ke dalam ya. Jadi, faktorial 3 itu mereturn 3 kali faktorial 2. Faktorial 2 mereturn 2 kali faktorial 1. Sampai akhirnya faktorial 1 adalah base case yang mereturn sebuah nilai. Setelah mereturn sebuah nilai, dia akan kembali ke pemanggilnya semula ya. Jadi 2 kali 1. Balik lagi ke sini 3 kali 2. Dan seterusnya. Ya, itulah cara kerja recursive function. Nah, ini sebetulnya yang sudah dijelaskan sebelumnya ya melalui contoh bahwa pada setiap pemanggilan fungsi itu ada yang namanya binding variable, yaitu variabel yang berlaku lokal pada saat pemanggilan sebuah fungsi. Ya. Contohnya yang ini ya. Jadi pada saat di sini n-nya 4. Lalu ketika di sini n-nya berubah jadi 3. Ya, tapi lokal terhadap pemanggilan fungsi saat itu. Ya, dan seterusnya. Nama variabelnya sama, tetapi berlaku nilai yang berbeda untuk setiap iterasi rekursifnya ya. Rekursif step-nya itu berlaku hal yang berbeda. Nah, jika kita bandingkan antara versi iterasi dengan versi rekursif, kira-kira untuk menghasilkan faktorial,
fungsi faktorial kayak gini ya. Jadi kalau pakai iterasi, kira-kira kan kamu punya resultnya, misalnya sebutlah produk gitu ya, yang kamu inisialisasi dengan 1. Kenapa 1 bukan 0? Karena ini perkalian. Ya, nanti si produknya itu akan dikalikan dengan nilai I-nya. I-nya itu akan naik dari mulai 1 sampai N. Sehingga range-nya adalah 1 sampai N plus 1. Karena ingat bahwa kalau fungsi range itu N plus 1-nya nggak ikut. Jadi ini eksklusif ya. Jadi kalau range 1 sampai N plus 1 berarti nilai I-nya dari 1 sampai N. Ya. Lalu produknya ini dikalikan dengan nilai I saat itu. Terus berulang-ulang sampai akhirnya nilai I-nya N plus 1 berarti dia keluar mereturn nilai produk. Ya. Kamu bandingkan dengan fungsi yang faktorial, yaitu fungsi yang sama dengan versi iterasinya, tapi yang dibuat dengan cara rekursif. Ya. Kamu lihat bahwa secara program ini lebih mudah untuk dibaca. Ya. Karena ini hanya base case, jadi ketika N-nya 1, maka mereturn 1, else-nya mereturn N dikali faktorial N-1 ya. Jadi kamu lihat ini lebih mudah dibaca ya, lebih dekat ke persamaan matematiknya. Jadi berbeda dengan iterasi ya, iterasi kita harus lihat dulu ini program buat apa, tapi kalau versi rekursif ini lebih intuitif, lebih mudah untuk dibaca. Oh, ini melakukan perkalian N dengan faktorial dari ukuran data yang lebih kecil, yaitu N-1. Oke. Nah, bagaimana cara memeriksa apakah sebuah fungsi rekursif itu sudah benar atau belum? Ada beberapa cara pembuktian. Salah satunya adalah menggunakan inductive reasoning. Saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Jadi, karena ini pembuktiannya bisa kamu pelajari lebih detail pada saat kamu kuliah, ya. Jadi ini membuktikan dengan cara mengambil contoh ketika base case, apakah sudah benar atau belum, lalu mengambil contoh untuk nilai N sembarang, ya. Diberikan pada contoh ini dua buah fungsi yang sama, yang satu dikerjakan dengan iterasi, yang satu dikerjakan dengan recursion. Jadi ini untuk mengalihkan dua buah bilangan B dikali A, ya. Sama seperti tadi ya, ini sudah dijelaskan bahwa dengan iterasi ini pertama fungsi multiplication dengan penjumlahan ini seperti ini ya. Jadi selama B-nya lebih besar 0, resultnya ditambah sama dengan A, B-nya dikurangi 1, sampai akhirnya B-nya 0. Kemudian return result. Tapi dengan recursion, kalian hanya memikirkan apa base case-nya, yaitu ketika B-nya 1, pengalinya 1, maka yang di-return nilai A. Sisanya kalian hanya berpikir bagaimana caranya supaya si fungsi ini bisa dipanggil kembali. Multiplication yang serupa ya. Jadi seperti ini, yang dikembalikan adalah A ditambah multiplication A, smaller problemnya adalah tadinya B, sekarang jadi B-1 karena ini udah A+. Ya. Nah, pendekatan induksi ini sangat dekat dengan matematik. Jadi ini step by step-nya bagaimana menginduksi atau menurunkan secara matematis, membuktikan bahwa sebuah fungsi rekursif sudah benar atau belum. Ya, saya jelaskan sekilas. Jadi pertama kalian buktikan apakah rumus tersebut sudah benar, ya, atau fungsi rekursifnya sudah benar untuk nilai N yang paling kecil atau base case-nya, ya, biasanya 0 atau 1. Setelah itu kamu ambil sembarang nilai untuk ukuran masalah, misalnya N plus 1, ya. Kemudian buktikan bahwa
Jika ukuran masalahnya sembarang itu, maka fungsi rekursifnya juga sudah benar. Contoh, misalnya kalian diberikan sebuah deret ya seperti ini ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ditambah n sampai dengan n, itu jumlahnya adalah ini ya, rumusnya bisa dicari dengan cara seperti ini. Jadi kamu tidak perlu menjumlahkan satu-satu, tapi langsung saja masukkan ke dalam rumus ini. Maka kamu akan dapat hasil penjumlahan dari 0 sampai n. Nah, untuk membuktikan hal itu dengan induksi matematik, pertama kamu ambil n paling kecil. Dalam hal ini n-nya 0 paling kecil. Ya. Kalau n-nya 0, maka left hand side-nya itu menjadi 0 kan? Ya. Kalau n-nya 0, maka sebelah kanannya, ruas kanan, right hand side-nya menjadi 0 dikali 0 plus 1, lalu kurung dibagi 2. Jadi 0 kali 1 itu 0, dibagi 2, 0. Ya. Jadi sebelah ruas kiri 0, ruas kanan juga 0. Maka itu benar ya, terbukti secara induksi, langkah induksi. Nah, langkah induksi berikutnya adalah mengambil n sembarang. Ya. Misalnya kita ambil nilai n-nya itu k plus 1. Maka jika nilai n-nya adalah k plus 1, maka ruas kiri menjadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah k tambah titik-titik tambah k tambah k plus 1. Tuh. Ruas kanannya itu kita masukkan n-nya atau kita substitusi nilai n-nya menjadi k plus 1. Sehingga n berubah menjadi k plus 1, n plus 1 berubah jadi k plus 2 dibagi 2. Ya. Terus kamu lihat, dengan asumsi bahwa rumus ini benar, ya, ini misalnya fungsi rekursifnya, maka kamu bisa lihat bahwa sebelah kiri dari 0 sampai k itu jumlahnya adalah k dikali k plus 1, terus dibagi 2 semuanya. Ditambah dengan k plus 1. Jadi ini ya. Jadi dari 0 sampai plus 1 plus 2 plus titik-titik sampai plus k, itu jumlahnya menurut rumus adalah k dikali k plus 1 dibagi 2. Lalu ada suku berikutnya yaitu k plus 1 ditambah k plus 1. Ya. Nah, kalau ini kamu sederhanakan bentuknya, ya, karena ini per 2, maka yang sebelah ini juga harus per 2, jadi 2 dalam kurung k plus 1 dibagi 2. Maka kalau kamu sederhanakan nanti akan sampai ke bentuk ini. Jadi kesimpulannya ruas kiri itu nilainya sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya adalah ini rumusnya. Ya. Nah, karena dengan nilai n sembarang itu yaitu k plus 1, terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka induksinya sudah berhasil dibuktikan bahwa rumus ini sudah benar. Itu cara pembuktian dengan induksi. Ya. Lalu apa hubungannya sama kode program? Dengan kode program, misalnya yang tadi multiplication B, A ya, jika B-nya 1, maka mereturn A. Tapi jika tidak, maka yang di return adalah A ditambah multiplication B min 1, A. Ya. Kamu coba untuk nilai base case atau nilai ukuran yang paling kecil yaitu B sama dengan 1. Betul nggak mereturnnya A? Ya. Lalu dicoba untuk nilai sembarang, untuk nilai B-nya. Ya. Apakah sudah benar atau belum? Ya. Jika dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Ya. Ternyata memang benar untuk nilai B sembarang apapun, ya, rumus ini akan selalu benar. Ya, itulah langkah induksi. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membahas contoh problem yang tidak berupa numerik. Kalau tadi kan contohnya operasi perkalian, operasi faktorial, ya. Kita akan lihat contoh kasus lain yang lebih di luar itu ya, yang datanya bukan numerik.